aja berbicara Siti Bapak yang hadir ya. Secara simbolis sekolah lapang pengendalian hama terpadu awal bulan Desember ya? Apa November ya? Dari tanggal 6 Desember bicara sekolah lapang pengendalian hama terpadu di tadi kelompok tani tadi bakti. Saya lupa. Itu saja. Assalamualaikum. Yang benar adalah hama. Kenapa orang disebut hama? Keluarlah belum. Terus kudu gitu mah heran tandur mau Rambut, pegang telinga. Ingat, pertanyaan bos, apabila bos tanaman 30 cm, anakan ada 6, ada sundap, ada hama sundap 1 dan belalang 1. Kemudian dari pengawasan kami di lapangan baru 5 rumput. Iya, tergede lebaran mengerti dan diperhatikan. Dan terima kasih. Arjuna. Semangat. Tepuk tangan untuk kelompok Arjuna. Nah, tujuan dari pengamatan, Bapak-bapak paham apa tujuan pengamatan dari Bapak-bapak? Mengamati sawah dari rumpun 1, 2, 3, 4, 5. Tujuan mengamati apa? Biar tahu Pak, ada apa-apa di situ. Mengetahui apa? Adanya hama dan penyakit. Penulis. Simple mereka. Tujuan pengamatan untuk mengetahui keadaan hama penyakit. Selain itu apa? Mengamati pertumbuhan Pak. Pertumbuhan. Artinya pertumbuhan itu jumlah daripada anakan. Terus Nggak ada whiteboard sih. apa tujuan apa mana? Berarti ge kumaha Supaya bapak-bapak paham. semplak. Jadi mengkona setiap minggu mengkanan baik. Yakin belum? Karena bapak-bapaknya setiap pertemuan pengamatan sing terjadi presentasi ini mungkin penjawab. Pasti tidak akan ada perubahan. Karena tujuan dari pengamatan bapak-bapak itu dereng memahami. Pertama adalah untuk mengetahui perkembangan di populasi hama penyakit. Untuk mengetahui keadaan tanah. Selain tanah, air. Selain air, banyu. Coba apa mana? Cuaca. Iklim, cuaca ya. Jadi harusnya di dalam kegiatan pengamatan bapak-bapak itu mencatat semua sing ana ning lingkungan sing diamati. Jadi lamun budaya ados ya nonton budaya. Budaya ados. Itu Padaman deket. Hah? Padaman deket. Iya.
Atau bayar nih, bayar nih. Apa kak? Sedikit. Ya kemarin Mas contoh. Biasa berit. Yang racun. Contoh. Bapak-bapak dalam pengamatan tentu akan mengetahui yang diamati itu siapa? Bu Eni. Bu Eni. Apa sih Kak? Bu Eni itu preman. Kan kegambar oleh bapak-bapak. Bu Eni itu matanya rada tingginya ya sedang lah. Kemudian bibir abang. Ya. Kemudian body cukup lah. Ideal. Artinya di dalam pengamatan tanaman juga bapak-bapak harus memahami tanaman, satu tanaman saja oleh bapak-bapak ya. Contoh, bagaimana sih air? Airnya bagaimana menurut Bapak sawah yang diamati? Sedang Pak. Bukan Tingginya. yang saat diamati, yang sekarang diamati. 15 cm. Cukup atau lebih atau bagaimana? Sedang Pak. Cukup sedang. Sedang. Berarti di sini air katakan kan cukup. Kemudian setelah air, menurut Bapak tanah itu bagaimana di sini? Sawah yang diamati. Hah? Belum paham Pak itu keadaan liur Pak, liur. Tanah. Ya. Oke, kalau belum tanah jenis tanahnya, kepada apa namanya pertumbuhan dari tanah tersebut, tanamannya seperti apa tanamannya? Umur berapa di situ? Kurang baik. Sebab apa kurang baik pertumbuhan? Tanahnya gembur Pak. Tanahnya kenapa? Kalau gembur Pak. Coba, sebab apa tanah? Kadar asam Pak. Jadi asin atau berlumpur. Karena kenapa di situ? Sumber airnya dari mana ini? Macam-macam. Kan tahu nanti. Hah? Ya sumber air dulu. Dari got. Bagaimana menurut Bapak apabila pertanaman sumber airnya dari sini? Kurang bagus. Hah? Kurang bagus. Kurang Bagus. bagus. Sepakat? Ya. Berarti tanaman ini apakah penyebabnya dari pupuk, benih, atau hama penyakit? Satu penyakit air Pak. Satu sama air. Ulangi. Ketika melihat pertanaman seperti ini, sumber air dari seperti ini kan kurang baik kata bapak-bapak tadi. Ya. Tanaman pertumbuhannya kurang baik itu sebabnya apa berarti? Kurang subur. Sebab dari air. Karena airnya adalah berarti kalau pupuknya cukup segala macam, pertanaman apakah tetap seperti itu? Apakah akan lebih bagus? Tetap seperti itu. Hah? Tetap seperti itu. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Pupuk sekarang mana yang punya sawah? Oh, Bang Kos. Pupuk sudah berapa? Belum. Baru sekali. Berapa kilo? Paling baru 20 kilo. 20 kilo. Panas. Iya, mepes Pak. Sebab apa? Sebab dari Air sabun tercampur Pak. air. Cemaran Pak. Jadi nanti Bapak tuh paham. Oh ternyata penyebab pertumbuhan itu tidak pupuk saja. Air mempengaruhi. Bagaimana cuaca pada saat ini, Bapak-bapak? Pengamatan. Cerah. Oh, matahari. Apakah mataharinya panas? Panas. Perawan. Apakah lagi senyum mataharinya? Apalagi merem atau perang? Lagi bersahabat. Saat ini, ya, saat ini. Rigem. Nah, di sini.
Panasatis. Ini nanti kita belajar ekosistem. Apakah tanaman ini butuh matahari atau matahari yang butuh tanaman? Matahari. Jadi nanti Bapak paham, matahari tidak butuh tanaman, tapi tanaman yang butuh matahari. Apakah tanaman padi itu tanaman air atau tanaman yang butuh air? Air. Tanaman yang butuh air. Berarti kalau butuh seperti apa pengelolaan airnya? Pasang surut. Tanaman padi adalah tanaman yang membutuhkan air, bukan tanaman air. Nah, sekarang bagaimana pengelolaan air pada tanaman? Kalau bisa dibuang, bisa sekali pada olah. Berarti di sini adalah ada pengaturan remiten sebutnya itu. Satu minggu. Hah? 1 minggu. 1 minggu. Lamun lebih. Jangan suket Pak. Timbul rumput Pak. Lamun lebih. Lalu orang kedelak. Ini baru tanaman bibit. Kering Pak. Kekuatan tanaman ini berapa hari sih? 11 hari. 1 minggu pasti kuat Pak. 11 hari Pak. 10 hari? Masih kuat Pak. Yang kuat? Aja kalau di dalam, kalau di darat nggak bisa. Kalau modal saya emang nggak bisa Pak. 1 minggu lah. 1 sampai 7 hari. Ya. Ini adalah tidak butuh air. Tanaman. Kan tadi tanaman itu adalah yang membutuhkan air kan? Karena ini bukan tanaman air. Nah, artinya nanti dari pengamatan itu bapak-bapak itu digambar, dijelaskan. Kemudian tinggi tanaman idealnya berapa? Jumlah anakan itu ada berapa? 1, 2, 3, contohnya ada 7. 7 ini, dari 7 ini ada berapa sih yang merah, yang terserang penyakit? Contoh. Ya, misalkan 2. Nah, ini dibuat merah, ada nggak spidol merah ini? Ada. Contoh ya, nah merah. Inilah akan menentukan lamun bapak-bapak tumbas pupuk, tumbas pestisida. Gunakan pestisida ini pada umur 15 sampai 30 HST. HST. Orang nggak paham dulu Pak. Hari setelah tanam. Lamun HSS, hari setelah semai. Lamun HSL, hari setelah lebaran. Laku HSL melaku hanya 2, HSS dan HST. Nah, inilah bapak-bapak yang sedikit pun harus dipahami. Kemudian OPT yang ditemukan oleh bapak itu apa sih? Ternyata di situ ada capung. Apa mana? Laba-laba, palang sangit, kupu-kupu. Nanti oleh bapak-bapak akan diketahui berapa kupu-kupu, ya. Contohnya, berapa laba-laba, wereng segala macam. Ketika bapak-bapak sudah menemukan, ternyata werengnya hanya ada 3 ekor per rumpun, atau 0, atau walang sangitnya menemukan 1 ekor per rumpun. Nah, disitulah nanti saat aparan perkawinan tanaman. Makanya di situ bapak-bapak harus memahami hal pengamatan. Iki tujuan-tujuan pengamatan. Nah, nanti oleh bapak-bapak akan mengetahui lamun ana wereng hanya 1 ekor per rumpun rata-ratanya, apakah perlu disemprot? Perlu. Tidak perlu Pak. Perlu, tidak perlu. Disitulah adat yang mengatakan musyawarah kelompok. Nanti kalau kelompok ini semprot, jadi aja. Meski semprot bega Remen aja. Ya, tidak perlu ngabis-ngabisin biaya. Kita pantau minggu depan. Jadi si Ciklemen disemprot
wes semprot bae. Wah, rapi disemprot. Maksudnya ada apa? Ada bantuan pestisida. Buan ya tulis. Sebelah hemat tujuan. Ini masih mas. Ya kan konon bro. Silakan. Nanti bapak-bapak secara pemikiran sendiri akan tahu. Makanya kenapa di dalam prinsip PHT ada 4. Ingat prinsip PHT? 4 prinsip PHT. Pertama adalah budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman sehat itu dari apa? Memulainya. Dari benih sampai ke panen. Budidaya tanaman. Yang kedua adalah kian. Apa? Habis ini tadi apa? Penelitian. Pengamatan. Ingat tuh. Pertama adalah budidaya tanaman sehat. Kedua, pengamatan. Ketiga adalah pelestarian musuh alami. Keempat adalah petani ahli PHT. Jadi nanti petani itu menjadi manajer. Jadi minggu depan bapak-bapak wajib membuat gambar seperti ini. Jadi nanti bapak-bapak digambar mataharinya seperti apa, air seperti apa, pupuk cukup, air cukup, atau kondisi pertanaman, kemudian jumlah hama penyakitnya apa aja, musuh alami apa aja. Nah ini yang penting dari pengamatan. Yang berapa positif? Sekarang kita kepada populasi tikus. Bread. Ciri bread apa sih? Tikus. Ini populasi tikus ini penting bapak-bapak. Klemen bapak-bapak. Bapak-bapak tidak paham tentang tikus sehingga dalam mengendalikan ini orang paham ini. Gebuk siji jare mitos. Lamun paten ini baturin nyerang. Itu perlu dipikirkan, tapi bagaimana Bapak ikut tahu pada saat kapan tikus itu menyerang? Pada saat kapan tikus itu menambah populasi? Sakit tikus ada berapa sih? 4 ya. Masih tetap 4 ya. Bisa 1 dimakan orang. Apa kau punya jenggot? Jaga tengah berkumis. Kumis ya. Berkumis. Terus bertaring. Warna nih, warna. Coklat tapi Ayo. merahan Pak. Ayo. Tikus di rumah, got sama di sawah itu beda. Apa warna tikus di sawah? Sawah itu apa kaitannya Pak? Apa? Coklat apa coklat? Coklat. Kalau di rumah mah Abu-abu Pak. Bawuk lah. Terus bawok kayak abu-abu. Terus warna dominan itu adalah abu-abu. Di dada Dada putih. putih. Terus apa ciri maning perbedaannya tikus dengan rumah? Kalau di rumah kalau merahan ingat bulunya. Kalau sawah kecil, Pak. Kecil ya. Bisa naik ke atas. Jadi cara kerja tikus itu hanya mengerat ngasah gigi supaya dia tidak keluar taring. Dia acak-acak doang. Nah, setelah rusak, ngacak-acak segala macam, nah disitulah dia kembali. Dan kembalinya juga dia akan jalannya itu tetap. Jadi lamun segini Bira sih anak tikus itu berit rata-rata Ada 6 ada yang 8 Pak. ada 6 ada 8. Kita ambil rata-rata 6 ya. 6 itu sepasang maksudnya. Lanang wadon.
Hitung dalam 1 tahun berapa populasi tikus dalam 1 tahun? Kira populasinya Pak. Dari 1 bibit, kira. Kali 3. 1 tahun berapa? Terus kita berbicara dari 1 bibit. Jadi ini gini 2000, jadi ini gini 1000, jadi ini gini hanya 800. Benar. Kita mendorong hitung barang. Hitung barang yang jelas. Secara hitung-hitungan ya. Kemudian kawinnya tikus, beranaknya tikus dalam waktu siklus berapa bulan? 3 bulan. Setahun 3 kali ya? 4 kali. Neneknya. Kali setahun. Kurang. Kali 3. Ribuan. Kali 6.